penegak hukum harus berlaku adil, objektif, jangan menerima pesanan, jangan menerima tekanan, jangan menerima pokoknya. Karena satu hal di agama saya, CCTV Allah itu melihat, CCTV Allah itu sampai masa hisab. Tapi yang paling penting, kalau tadi ke Komnas HAM, saya lanjutin, itu memang ada beberapa. Salah satunya tentang masalah orang yang ilmiah penelitiannya itu menjadi tersangka. Itu ke Komnas HAM ini disampaikan, itu panjang sekali. Ya, terus selain daripada itu, 3 orang ini ya. Terus selain daripada itu, yang namanya Ketua Komnas HAM Bu Anis Hidayah, itu mengatakan pada 2 gelar perkara baik di Mabes maupun di Polda itu tidak pernah hadir. Sehingga tidak fair, baik Mabes maupun Polda. Itu juga sudah menjadi catatan lagi ya? Iya, itu pentingnya di situ. Nah, kalau soal masalah pecah kongsi itu nggak ada. Baik, artinya tidak ada lagi personel dari kubu Anda yang tergoda SP3 ya? Sementara ini nggak ada. Oke, baik. Benang merahnya apa yang bisa di-highlight dari terkait dengan ini, Pandi? Kita lihat aja nanti hari Kamis kan ada yang diperiksa di klaster 1 itu ya. Seperti apa kan hasilnya bagaimana. Berarti Anda masih melihat ada possibility pecah kongsi ini? Possibility itu jelas masih ada untuk menurut saya. Apa yang membuat Anda begitu yakin? Klaster 1, klaster 2 ini kan sesuatu kolom yang berbeda gitu. Ya, kalau klaster 1 itu kan memang dipelopori oleh ketua umumnya Egy Sujana. Sementara Egy Sujana ini sudah dapat restoratif justice dan SP3 itu. Ya, yang saya katakan tadi seperti anak ayam kehilangan induknya kan gitu. Ya, itu bisa saja itu akan terjadi seperti itu. Walaupun misalnya itu tidak terjadi, no problem buat kita karena memang juga kita fokus kita itu bagaimana nanti di pengadilan untuk bisa menyelesaikan semua di ruang publik itu gitu. Jadi tidak ada lagi narasi-narasi ya yang ingin menggiring publik terhadap opini-opini mereka gitu ke depan. Nah, jadi intinya adalah ijazah Pak Jokowi itu asli, yang dituduhkan mereka palsu itu adalah asumsi dan jangan apa yang kemudian menjadi trigger hal ini? Apakah memang dari kubu Roy Suryo mulai tidak yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Ya kita lihat saja, Bang Egy kan juga kenapa dia katakan walaupun dia tidak mengatakan wah ijazahnya itu berhubungan ijazah dan apa, gestur dan mimik itu kan sudah menjelaskan gitu kan. Semua juga mengacu pada gesturnya Bang Egy mengatakan ya nggak perlu bicara soal masalah ijazah karena itu mungkin nggak jelas. Dia bilang gitu. Gesturnya begitu gitu. Kan itu kan Andi yang ngomong gitu biasa lah. Gitu. Apa yang coba kemudian Anda sampaikan kepada kubu bahwa ke depan udah nggak ada lagi nih yang namanya pecah kongsi atau mungkin konsolidasi yang dilakukan gitu? Ya nanti kan ada pertemuan semua, ya kan. Terutama kalau yang kita memang kalau yang Tifa kita enggak ya di kelompok ASA ya, tapi yang Rismon sama Roy dan yang Rizal Fadila, Kurnia dan Rustam di kita. Kan ada bagian-bagiannya gitu loh, termasuk yang kalau yang 2 orang ini kan yang sudah kabur lah istilahnya, loncat lah sudah, jadi nggak perlu lagi dipersoalkan. Walaupun nanti akan dipertimbangkan banyak hal. Tapi yang ada ini sekarang semua akan menjadi satu. Ini kan begini, sebenarnya ini perjuangan soal masalah penegakan hukum, keadilan, kebenaran. Ya artinya secara objektivitas kita sampaikan kepada publik kan begitu. Bahwa ini loh, kalau memang nanti sampai masuk di persidangan, saya minta semua objektif, terutama di JPU ya, dan hakim gitu loh ya, dalam konteks ini. Tapi jangan menutup-nutupi, biarkan saja itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hakim? Anda meragukan objektivitas penegakan hukum di Indonesia? Iya dong. Faktanya memang begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Sebentar. Ya memang sih ya. Bagaimana ya kalau kita bilang tersangka ya sudah barang buktinya itu tersangka sangat itu kuat, bukan salah loh ya. Sedangkan mohon maaf kalau kita bicara apakah mereka punya barang bukti yang asli ya yang dikata mereka juga mereka punya ya. Tinggal aja diuji nanti di pengadilan ya kan seperti itu. Gitu. Kalau mereka tidak percaya dengan namanya aparat penegak hukum dari pertama pun mereka tidak percaya untuk itu kan. Makanya mereka minta juga gelar perkara khusus. Ditambah lagi mereka minta dalam gelar perkara independen. Yang notabene itu tidak ada dalam regulasinya untuk itu. Kalau ingin meminta gelar independen itu, mintalah nanti di sidang pengadilan yang itu nanti jadi diskusi dari hakim untuk itu. Ya, jadi kita tunggu saja P21 itu mudah-mudahan minggu depan. Ini yang tidak objektif ya. Saya katakan equality before the law itu nggak bisa dibantah oleh Polda. Silakan bantah Polda, jangan cuma dirmumnya, suruh Kapoldanya membantah bahwa proses masalah pemeriksaan ahli dan adecat tidak ada belum.
ya kan? Dan tidak ada, apa yang berarti kita belum. ajukan formalnya itu tidak dijawab untuk minta independen ke Lapforkrim tentang masalah ijazah ke BRIN maupun UI. Nggak dijawab. Itu yang saya maksud, bahwa equality before the law ditabrak. Harusnya kalau mau fair, mereka ini alat negara untuk kepentingan rakyat. Apalagi mau ada reformasi. Bagaimana bentuk reformasi kalau ini tidak fair melakukannya? Jadi- Tahu-tahu berkas itu Bang Andi, dikirim. silakan. Ini Nah, menarik ini ya. masalah Kan kalau gitu dia loh. Nah, kalau Andi kan nggak ngerti hukum. untuk meminta Dia ini yang nggak ngerti namanya hukum. Dia Dia hanya laboratorium bicara forensik doang, independen, sedangkan regulasinya tidak ada. Begini. Ibaratnya gini, udah Begini, dikasih begini. hati gelar perkara khusus, sekarang dia minta jantung untuk itu. Nanti aja gini, kita gini. tunggu aja di Lu pengadilan. nggak ngerti lah. Silakan Gini, majukan pasal kepada 65 hakim KUHP buka minta sekarang. untuk adanya Nah, gelar itu perkara dasar khusus independen hukum yang akan yang dilakukan. membuktikan Kita nggak usah bahwa lihat itulah. itu Sekarang nggak ini ngerti. aja Dia kan nggak percepat ngerti hukum. saja Dia kan cuma ngomong proses aja. dari Nggak ngerti yang lah namanya bahasa hukum Andi ini. ya, Cuma saksi ngobrol ahli aja, mereka, saksi ahli membangun mereka. sebuah narasi Baik. yang Ya, kawan-kawan yang gitu loh. kemudian Ya. yang terakhir buat saya. Gini. Ya, insya Allah minggu depan itu bisa P21 sehingga ini bisa masuk ke JPU. Ini dasarnya saya bilang pasal 65 KUHP buka itu bahwa setiap tersangka terdakwa itu boleh meminta apapun menghadirkan ahli, Ya. meminta saksi ada cat, Ya, tolong meminta kasih itu tahu dasar. kalau laboratorium independen itu di Loh, mana? ya itu salah satunya di situ. Mana nggak ada Makanya itu karena Anda regulasinya, nggak nggak ngerti ada udah hukum, ya regulasinya susah. itu. Nggak ada Tidak, regulasinya. tidak disebutkan secara Ya, rinci. tidak disebutkan, kan? Tapi, Ya udah, nggak dengerin, ada. tapi permintaan Nggak itu ada itu. boleh. Nggak Dan ada itu permintaan nanti di dilakukan. pengadilan, Baik. diminta ke hakim, itulah diskresi dari hakim, Ya, terima atau tidak. Itu bukan. Baik, Gitu. oke. Itu karena dia nggak ngerti hukum ya. Dan Menarik. makanya kita lakukan, itu kan jelas untuk itu, kan sudah dijelaskan tadi. Oke, Tidak baik. tersirat untuk itu. Udah, Yang menarik adalah pecah saya gelas ingin aja. kemudian mengembalikan ke topik kita pada malam hari ini Yes. terkait dengan apa yang disampaikan ataupun kita bahas tadi terkait dengan ada pihak-pihak yang nampaknya 180 derajat ini berbeda dengan statement awalnya gitu. Anda melihat Iya. amunisi dari kubu Roy Suryo CS sudah mulai kehabisan amunisinya Wah, kah atau tidak mereka pernah kayaknya masih kehabisan. banyak amunisinya? Mereka tidak pernah kehabisan amunisinya. Betul, kan? masih banyak amunisinya yang udah disiapkan. Ada 2 gudang masih. Oke. Oh, luar biasa kan? Jangan Kuat khawatir. banget bohirnya. Nanggepin ini gimana? Ke depan kayaknya ini amunisinya masih banyak, Ya Bang nggak Andi. apa-apa. Jadi buat kita ini kan posisi kita kan defend. Kita kan menunggu ya apa yang diminta, apa yang dilengkapi kita sudah lengkapi semua. Tinggal posisi kita menunggu itu bagaimana ini masuk ke dalam proses persidangan. Ya klaster 2 sudah selesai dimasukkan jadi tahap 1 ya kan. Tinggal kita menunggu tahap kedua dalam waktu 14 hari. Mungkin seminggu depan ya terakhir itu. Kalau itu tidak ada masalah, tidak ada pengembalian menjadi P19, itu artinya sudah diterima jadi P21. Dan jadi sekarang hari Kamis ini kan kita melihat untuk klaster 1, seperti apa itu nanti ke depan. Apakah klaster 1 ini akhirnya ingin mengajukan RJ, ya kan? Kita tunggu saja nanti. Baik, oke. Pak Azam, apa Oke. yang Anda ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan itu penegak hukum harus berlaku adil, objektif, jangan menerima pesanan, jangan menerima tekanan, jangan menerima pokoknya. Karena satu hal kan di agama saya CCTV Allah itu melihat, CCTV Allah itu sampai masa hisab. Hati-hati soal begitu. Karena saya melihat fakta yang sudah saya sampaikan, soal masalah itu aja enggak. Gitu loh. Artinya tidak ada pemeriksaan ahli, tidak ada pemeriksaan decat, masih belum bergulir, sudah dikirim ke kejaksaan. Itu maksud saya. Saya kira itu aja. Oke, Anda apa yang ingin Anda sampaikan di closing statement Anda kali ini? Jadi saya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus ijazah asli yang dituduhkan palsu oleh Roy dan kawan-kawan itu sudah on the track ya. Tinggal bagaimana coba kita lihat mereka dengan 6 tahun ke atas itu mereka tidak ditahan ya kan. Itu adalah diskresi dari Polda Metro Jaya. Yang jelas apa yang telah Ya, orang dilakukan barangnya Polda nggak Metro Jaya jelas ya sudah on the bagaimana? track dan Ya. kita tunggu saja di pengadilan nanti dan P21 itu dapat dilaksanakan Baik. oleh JPU dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini kemudian masih menjadi kasus yang kita terus akan ikuti. Masyarakat juga sangat tertarik untuk terus ikuti. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung sama kami di The Prime Show. Sehat Terima kasih. selalu. Dan pemirsa KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Informasinya usai jeda berikut tetap bersama kami. Iya.